Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodikologi dan tekstologi. Kodikologi. Kodikologi adalah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan mempelajari apa yang tertulis dalam naskah. Secara simpelnya, kodikologi adalah alat dari sebuah naskah tersebut. Lalu, unsur-unsur kodikologi adalah yang pertama, tempat penyimpanan naskah. Lalu yang kedua, alas naskah dan cap kertas. Lalu yang ketiga, umur, daya tahan naskah. Lalu yang selanjutnya, penulisan dan penyalinan naskah, serta iluminasi dan ilustrasi. Ruang lingkup dari kodikologi sendiri adalah sejarah naskah, koleksi naskah, penelitian mengenai tempat penyimpanan naskah yang asli, penyusunan katalog, penyusunan daftar katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah. Sedangkan tekstologi sendiri adalah salah satu cabang ilmu filologi yang memiliki fokus kajian pada isi teks naskah. Secara simpelnya adalah sesuatu yang terdapat dalam naskah tersebut. Ada 10 prinsip Lysacek untuk penelitian tekstologi, karya-karya monumental sastra lama Rusia, yaitu yang pertama, tekstologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah teks suatu karya. Salah satu di antara penerapannya yang praktis adalah edisi ilmiah teks yang bersangkutan. Kedua, penelitian teks harus didahulukan dari penyuntingannya. Ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Keempat, tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasannya. Yang kelima, secara metodis, perubahan yang diadakan secara sadar dalam sebuah teks, perubahan ideologi, artistik, psikologis, dan lain-lain harus didahulukan daripada perubahan mekanis. Misalnya, kekeliruan tidak sadar oleh seorang penyalin. Lalu yang keenam, teks harus diteliti sebagai keseluruhan. Prinsip kekomplekan pada penelitian teks. Yang ketujuh, bahan-bahan yang mengiringi sebuah teks dalam naskah antara lain kolofon harus diikutsertakan dalam penelitian. Yang kedelapan, perlu diteliti pemantulan sejarah teks sebuah karya dalam teks-teks dan monumen sastra lain. Yang kesembilan, pekerjaan seorang penyalin dan kegiatan skriptoria, sanggar penulisan atau penyalinan, madrasah tertentu harus diteliti secara menyeluruh. Yang ke-10, rekonstruksi suatu teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan dalam naskah-naskah secara faktual. Pembeda utama dari kodikologi adalah jika tekstologi berfokus hanya pada intrinsik atau isi teks itu sendiri, sedangkan kodikologi lebih berfokus pada naskah atau fisik dari teks tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.